Bab 478. Mencari Dao. Sekte nasib surgawi berada di sisi timur planet Tianyun. Itu tertutup kabut. Kabut dan awan padat memenuhi area tersebut. Melihat dari kejauhan, seolah-olah sekte itu ditutupi oleh lapisan kabut, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Sebuah kuil besar mengambang di tengah, memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Di bawah candi terdapat batu-batu apung yang membentuk undakan yang mengarah ke pegunungan di bawahnya. Disinilah sekte luar dari sekte nasib surgawi berada. Pada saat ini, sinar cahaya pedang terbang bolak-balik melalui sekte nasib surgawi. Sekte itu sangat hidup. Wang Lin berdiri di luar gunung dan memandangi kuil raksasa itu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengambil langkah maju. Dia kemudian berubah menjadi sinar cahaya putih dan bergegas ke depan. Tidak butuh waktu lama sebelum Wang Lin tiba di sebuah gunung besar. Saat dia akan menyeberangi gunung, ekspresinya berubah dan dia berhenti dan melihat ke kejauhan. Pendatang, berhenti. Sebuah suara samar datang dari kejauhan. Suara ini sangat polos tanpa emosi apapun, tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu laki-laki atau perempuan. Ekspresi Wang Lin menjadi hormat. Dia mengatupkan tangannya dan berkata dengan lantang, "Wang Lin dari planet Susaku ada di sini untuk menyambut Senior Olsir." Wang Lin, Olsir yang terhormat sudah mengetahui kedatanganmu. Namun, untuk memasuki sekte nasib surgawi, bahkan murid kehormatan harus melalui 3 ujian. Apakah Anda berani menerimanya? Ekspresi Wang Lin sangat serius. Dia tidak segera menjawab tetapi bertanya, apa 3 percobaan itu? Uji coba pertama adalah ujian manusia. Percobaan ini menguji hati Dao Anda. Percobaan kedua adalah percobaan bumi, uji coba ini menguji kultivasi Anda. Pengadilan ketiga adalah pengadilan surga, uji coba ini menguji domain Anda. Hanya dengan melalui 3 percobaan ini Anda dapat memasuki sekte takdir surgawi. Apakah kamu berani? Suara itu masih polos tanpa kemarahan. Setelah suara selesai berbicara, puluhan ribu sinar cahaya berkumpul membentuk cincin berbentuk oval di depan Wang Lin. Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, "Mengapa saya tidak berani?" Dengan itu, dia berjalan ke ring oval. Di sekte nasib surgawi di atas gunung yang tinggi adalah pohon bohi. Mahkota pohon ini sangat besar, itu seperti payung yang bisa menutupi langit. Siapapun yang melihatnya akan merasakan dorongan untuk menyembahnya. Saat ini, ada 3 orang di bawah pohon ini. Orang di depan adalah orang tua. Dia memiliki ekspresi lembut dan rambut putihnya tertiup angin. Namun, dia tidak memberikan perasaan tua dan malah memancarkan perasaan di luar dunia ini. Matanya bahkan lebih cerah daripada beberapa pria muda di masa jayanya. Secara khusus, kedua alisnya seperti 2 naga putih di wajahnya yang bergerak lembut mengikuti angin. Tatapannya melihat ke kejauhan dan menunjukkan sedikit usia. 2 orang berdiri dengan hormat di belakangnya. Keduanya tampak berusia sekitar 30 tahun. Salah satunya tersenyum dan terlihat sangat ramah. Yang lainnya memasang ekspresi serius, matanya dingin dan dia berdiri di sana tanpa emosi. Pria yang tersenyum memandang pria tua yang lembut itu dan berkata, "Guru, orang ini hanyalah seorang murid kehormatan, mengapa membuatnya melalui 3 cobaan?" Mata lelaki tua itu seperti kilat melihat ke kejauhan saat dia perlahan berkata, "Saya menerimanya sebagai murid dengan seenaknya dan menanam karam guru dan murid di antara kami. Hanya dalam 100 tahun,
kultivasinya telah mencapai tahap ini. Dia tidak sederhana. Pria berpenampilan lembut itu tersenyum samar dan berkata, menarik perhatian guru adalah kekayaannya. Jika dia bisa melewati 3 percobaan, bawa dia ke paviliun awan ungu. Lelaki tua itu melihat ke arah kekosongan lagi, lalu dia melangkah maju dan menghilang. Pria yang tampak lembut dan pria wajah dingin itu sama-sama merespons. Mereka menundukkan kepala untuk menghormati sampai lelaki tua itu pergi. Pria berwajah dingin itu mencibir dan berkata, "Paviliun awan ungu, menarik." Junior magang saudara Zhou, apa yang menarik tentang itu? Pria berpenampilan lembut itu menoleh ke pria bernama Zhou. "Kakak magang senior, apakah kamu mencoba menguji adik junior?" Paviliun awan ungu bukanlah tempat yang bisa ditinggali oleh murid kehormatan biasa. Istana Langit Ungu dan Istana Impian Unguku adalah tempat yang hanya bisa ditinggali oleh murid sejati guru kita. Saya khawatir Paviliun Awan Ungu akan segera dinamai Istana Kayu Ungu. Orang yang tampak lembut tersenyum dan berkata, Wang Lin itu tidak sederhana dan guru tampaknya benar-benar tergerak untuk menerima murid lain. Kami akan mendapatkan saudara magang lainnya. Bukankah itu kesempatan yang menggembirakan? Kakak magang senior, kamu tidak perlu mengatakan apa yang hatimu tidak pikirkan. Pria bernama Zhou mendengus dan pergi. Saat ini, hanya pria berpenampilan lembut yang tersisa. Matanya tenang dan terlihat seolah-olah dia tidak bisa sepenuhnya memikirkan sesuatu. Dia berbisik pada dirinya sendiri, Paviliun Awan Ungu. Pilihan guru benar-benar menarik. Adik laki-laki magang Sun Yun, sepertinya guru benar-benar kehilangan kepercayaan padamu. Adapun Wang Lin, setelah dia melangkah ke lingkaran cahaya oval, pandangannya kabur dan dia muncul di dunia putih yang luas. Dia tidak bisa melihat di mana tempat ini berakhir, seolah-olah dia berada di luar angkasa. Berdiri di sini menyebabkan rasa kesepian muncul di hatinya. Mata Wang Lin berbinar dan sedikit kesepian di hatinya menghilang. Menarik. Tempat ini bisa menyebabkan perubahan di hatiku. Wang Lin menyebarkan akal ilahinya seperti orang gila ke segala arah. Dengan indera ilahi transformasi jiwa tahap awal, dalam beberapa saat segala sesuatu dalam jarak beberapa puluh ribu kilometer muncul di benaknya. Uji coba pertama akan menguji hati Dao saya. Wang Lin merenung sebentar. Tepat pada saat ini, sesosok buram muncul di hadapan Wang Lin dan mulai berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Wang Lin menoleh, tapi tubuhnya tidak bergerak. Sosok itu perlahan mendekat, memperlihatkan wajahnya yang cantik. Dia adalah Li Muwan. Li Muwan memandang Wang Lin dan menunjukkan senyum bahagia. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi Wang Lin tidak dapat mendengar sepatah kata pun. Tak lama kemudian, Li Muwan menjadi cemas dan berjalan beberapa langkah lebih dekat. Wang Lin menatap Li Muwan dan berbisik, apakah ini cobaan pertama, ilusi yang terbentuk dari hati Dao saya, ini tidak sulit sama sekali. Wang Lin menghela nafas, lalu dia mengambil satu langkah dan dengan cepat pindah ke sebelah Li Muwan. Dia memegang pinggangnya dan tersenyum. Dao Heart, Dao Heart. Li Muwan mengungkapkan senyum tipis dan dia menghilang bersama Wang Lin. Di sekte nasib surgawi, di bawah pohon bohi, pria muda yang tampak lembut itu berseru dan matanya mengungkapkan cahaya misterius. Kecuali jika guru salah, orang ini memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Orang biasa hanya melakukan 2 hal untuk percobaan pertama,
mereka menenangkan diri untuk menghindari semuanya atau mencoba menerobos dengan paksa. Orang ini memang menarik, dia memutuskan untuk mencari Dao. Bab 479. Dao. Menarik. Metode orang ini sama dengan metode saudara magang junior Sun Yun. Namun, saudara magang junior Sun Yun bertahan selama 67 hari. Aku bertanya-tanya berapa lama dia bisa bertahan. Pria berpenampilan lembut itu menggosok dagunya dan mengungkapkan senyuman yang mustahil untuk dilihat. Tatapannya tenang, tetapi ada sedikit cahaya misterius yang melintas di matanya. 3 cobaan dari Sekte Nasib Surgawi diciptakan oleh All-Seer secara pribadi. Dia membelah kekosongan untuk menciptakan ruang khusus untuk 3 percobaan berlangsung. Hanya setelah melewati 3 percobaan seseorang dapat memiliki kualifikasi untuk menjadi murid Sekte Nasib Surgawi. Ini adalah aturan yang ditetapkan, jadi tidak ada yang bisa mengubahnya. Pada saat ini, di dalam ujian manusia, ada selubung yang menutupi seluruh area. Di tengah area ini terletak tempat seperti surga. Tempat ini dipenuhi bunga, burung, dan pohon willow. Ada beberapa gonggongan anjing juga, tapi bukannya memecah ketenangan. Gonggongan itu lebih seperti gonggongan untuk membangunkan seseorang dari tidurnya. Surga ini adalah sebuah desa. Meskipun tidak banyak penduduk desa, mereka semua saling menghormati dan rukun. Rumah ketiga dari ujung utara desa memiliki halamannya sendiri. Meski rendah hati, jika ada yang melihatnya, mereka akan berpikir itu sangat nyaman. Ada beberapa paku rumput ekor rambut emas di depan gerbang, menunjukkan bahwa itu adalah musim semi. Ada tumpukan besar kayu bakar di dalam halaman dan di dekatnya ada beberapa kursi kayu dengan meja kayu di tengahnya. Di atas meja duduk teko dan beberapa cangkir teh. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang dipenuhi kerutan sedang duduk di kursi dan minum teh. Meskipun rambut orang ini semuanya putih, dia tidak terlihat tua sama sekali. Setelah minum teh, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam rumah. Di dalam rumah seorang anak laki-laki sedang memegang pisau kecil dan mengukir pada sebatang kayu merah. Pria tua itu mengungkapkan senyum lembut. Dia sangat tenang saat melihat bocah itu. Tak lama kemudian, hidung anak laki-laki itu berkerut, lalu dia mendongak menatap lelaki tua itu dan segera berlari ke arahnya. Dia bertanya, dengan suara lembut, "Siapa kamu sebenarnya?" Lelaki tua itu meletakkan cangkir tehnya, mengusap kepala anak laki-laki itu, dan tersenyum. "Aku adalah siapa yang kamu katakan aku." Anak laki-laki itu hendak berbicara, tetapi tepat pada saat itu, sebuah suara serius terdengar dari dalam rumah. "Huzi, jangan ganggu kakekmu. Kembali ke ukiran." Bersamaan dengan suara itu, seorang pria parubaya membuka tirai dan keluar dari rumah. Anak laki-laki itu tidak menoleh, dia menghela nafas sebelum melirik pria tua itu. Dia kemudian kembali ke rumah dan mulai mengukir sekali lagi. Namun, ada keraguan yang mendalam di matanya. Pria itu memperhatikan bocah itu sebentar, lalu dia duduk di sebelah pria tua itu, menuangkan teh yang sama untuk pria tua itu, dan berkata, "Ayah, aku akan pergi ke gunung besok." Pria tua itu masih menatap bocah itu dengan lembut. Setelah mendengar pria parubaya itu, dia mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. "Untuk apa kamu pergi ke gunung?" Suara seorang wanita datang dari pintu masuk. Seorang wanita tua dengan kepala penuh rambut putih memegang sekeranjang sayuran masuk.
Pria parubaya itu dengan cepat bangkit, menerima keranjang itu, dan berkata, "Ibu, saya mendengar dari Erniu dari sisi timur desa bahwa mungkin ada harimau di pegunungan. Jadi kami akan pergi bersama dengan beberapa orang untuk melihat apakah itu ada. Jika beruntung, kita bisa mendapatkan kulit harimau untuk membuat mantel baru untuk ayah." Wanita tua itu membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat lelaki tua itu masih menatap cucunya sebelum menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Hari-hari berlalu dari hari ke hari, tetapi pria parubaya itu masih belum kembali setelah dia pergi. Wanita tua itu menunggu dengan penuh semangat siang dan malam, tetapi yang akhirnya kembali adalah mayat yang tidak lengkap. Dia pingsan karena kesedihan dan tidak pernah bangun lagi. Sekarang hanya kakek dan cucu yang tersisa di rumah ini. Anak laki-laki itu masih belajar mengukir dan lelaki tua itu masih mengawasi dari samping. Pada hari ini, lelaki tua itu dengan lembut bertanya, "Apakah kamu sudah selesai belajar mengukir?" Bocah itu mengangkat kepalanya, dengan tenang menatap lelaki tua itu, dan berkata, "Aku masih belum. Ukiran terlalu sulit, tidak peduli apa yang saya lakukan, sepertinya saya tidak bisa mempelajarinya." Pria tua itu merenung sedikit, lalu dia menghela nafas dan berkata, "Berapa kali kamu mencoba?" Bocah itu mengangkat kepalanya, dengan tenang menatap lelaki tua itu, dan berkata, "Ini yang ke-83 kalinya." Waktu berikutnya tidak jauh. Pria tua itu menghela nafas. Masih tidak mau mengakhirinya. Anak laki-laki itu menatap langit. Tak lama setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mengapa ini harus diakhiri? Kehidupan seperti ini cukup bagus selain fakta bahwa aku tidak tahu siapa kamu. Kamu mengulangi siklus ini berkali-kali, dan setiap kali hal-hal yang terjadi sudah diatur, tidak akan ada perubahan. Anda tahu bahwa setiap orang yang pergi tidak akan kembali karena Anda telah mengalami semua ini berkali-kali. Masih bisakah kamu tidak melihatnya? Apa sebenarnya yang kamu lakukan?" Lelaki tua itu mengangkat cangkir teh dan meletakkannya di dekat mulutnya, tetapi dia tidak meminumnya. Bocah itu menarik pandangannya, memandangi ukiran kayu di tangannya, dan setelah sekian lama dia berkata, "Apakah sudah waktunya untuk mengakhiri?" "Tidak, bukan." Di dalam sekte nasib surgawi, di bawah pohon Bodhi, ekspresi pria yang tampak lembut itu menjadi sangat serius. Dia menatap kekosongan di depannya dan matanya menjadi gelap. 83 hari, orang ini pasti tidak biasa. Bahkan adik magang junior Sun Yun hanya bertahan 67 hari. Meskipun ketiga cobaan itu adalah ujian, jika seseorang dapat memperoleh pencerahan darinya, maka itu adalah kesempatan surgawi. 3 cobaan adalah hal yang setiap orang hanya dapat alami sekali seumur hidup, dan Master menghabiskan banyak upaya untuk membangunnya. Wang Lin ini bisa bertahan 83 hari di percobaan pertama, orang ini tidak bisa tinggal. Wajahnya menjadi lebih suram dan ekspresinya ragu-ragu. Kemudian tangannya membentuk segel dan cahaya berwarna pelangi muncul dari tangannya. "Kakak magang junior masa depan, biarkan aku membantumu." Dengan itu, dia menunjuk ke depan dan cahaya berwarna pelangi menghilang di kejauhan. Di dalam ujian manusia, anak laki-laki itu masih mengukir ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di langit, seberkas cahaya berwarna pelangi muncul, melepaskan sinar cahaya yang menyilaukan. Sinar cahaya ini sangat agresif, dimanapun ia bersinar,
surga meleleh seperti besi panas yang diletakkan di atas salju. Keharuman bunga tidak lagi menutupi area tersebut. Rumah-rumah di desa semuanya menghilang, berubah menjadi asap putih yang perlahan menghilang. Rumah-rumah menghilang satu persatu di bawah cahaya lampu sampai hanya rumah ketiga dari ujung utara desa yang tersisa. Tatapan bocah itu mengungkapkan cahaya misterius, lalu dia berhenti mengukir dan tiba-tiba mengayunkan pisau di tangannya. Sinar cahaya perak ditembakkan ke cahaya berwarna pelangi di langit. Suara yang menghancurkan bumi datang dari langit, lalu gelombang kejut itu menghilangkan semua kabut yang mengelilingi area tersebut. Cahaya berwarna pelangi mulai berkelap-kelip seperti lilin yang tertiup angin. Namun segera, cahaya berwarna pelangi mulai bersinar secara misterius dan menyatu kembali. Cahaya berwarna pelangi berubah menjadi sepasang mata yang sepertinya bisa melihat melalui apa saja, dan tatapannya tertuju pada anak laki-laki itu. Mata bocah itu menjadi dingin, lalu dia melambaikan tangan kanan-nya dan semua potongan kayu di halaman terbang ke udara. Tangan bocah itu dengan cepat bergerak, mengirimkan sejumlah besar gelombang cahaya perak ke arah serutan kayu yang jatuh ke tanah. Dalam sekejap, ukiran rumah dan penduduk desa muncul. Bocah itu menjabat tangannya lagi dan semua ukiran itu diterangi oleh api hantu. Nyala api kecil pada awalnya tetapi dengan cepat membesar dan mulai menyebar. Desa, penduduk desa, bunga, burung, dan lain-lain semuanya muncul kembali. Tempat ini sekali lagi kembali ke surga. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi menghilanglah sekarang. Meskipun suara bocah itu lembut, itu dipenuhi dengan niat membunuh. Sepasang mata di langit menatap bocah itu dan tak lama kemudian menghilang. Di bawah pohon bodhi di sekte nasib surgawi, mata pria yang tampak lembut itu berbinar dan dia bergumam pada dirinya sendiri, jadi begitu. Dao orang ini terkait dengan siklus reinkarnasi, tak heran ia mampu bertahan selama 83 hari. Setiap hari dia mengalami satu siklus reinkarnasi dan dengan demikian meningkatkan pemahamannya tentang siklus reinkarnasi. Di dalam ujian manusia, lelaki tua itu menghela nafas, berdiri, menatap bocah itu, dan dengan lembut berkata, yang ke-84 akan segera dimulai. Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Bocah itu menundukkan kepalanya untuk melihat ukiran kayu yang masih belum berhasil dia selesaikan setelah 83 siklus. Ukirannya adalah seorang wanita. Ayo lanjutkan, ini adalah pencarian Dao, dan arti sebenarnya di balik percobaan manusia. Jauh di dalam sekte nasib surgawi. Olsir menutup matanya dan berkultivasi di tengah altar hitam jauh di dalam sekte takdir surgawi. Dia tiba-tiba membuka matanya, mengungkapkan senyum puas, dan berkata, anak ini sangat baik. 10 hari kemudian, di dalam surga di ujian manusia, seseorang keluar. Ini adalah pertama kalinya bocah itu keluar dari halaman. Pada langkah pertama dia masih laki-laki, pada langkah kedua dia masih remaja, dan pada langkah ketiga dia berubah menjadi seorang pemuda. Rambut pemuda itu bergerak tanpa angin dan dia mengenakan jubah seputih salju saat dia berjalan keluar dari surga selangkah demi selangkah. Di tangannya dia memegang ukiran kayu. Pada akhirnya, ukiran itu selesai. Ukirannya adalah seorang wanita yang lembut, cantik, dan seperti peri. Mulutnya membentuk senyuman seterang matahari dan matanya memancarkan ekspresi bahagia. Pria muda ini adalah Wang Lin. Tanpa setidaknya 100 siklus, bagaimana seseorang bisa mencari Dao?
Tanpa setidaknya 1000 tahun kultivasi, bagaimana seseorang mencari dao dari surga? Ujian manusia ini menarik. Mata Wang Lin damai sekarang. Percobaan ini membuatnya mengalami perubahan misterius. Namun, dia menyembunyikan perubahan itu dengan sangat baik, jadi sangat sulit untuk menyadarinya. Matanya bahkan lebih jernih dari sebelumnya, seperti langit berbintang. Wang Lin menghilang dari kehampaan dan keluar dari persidangan manusia. Uji coba bumi menguji kultivasi. Apakah kamu siap? Apakah kamu berani masuk? Kenapa aku tidak berani? Wang Lin samar-samar tersenyum dan mengangkat kepalanya. Bab 480. Paviliun Awan Ungu. Lokasi percobaan bumi adalah dunia merah. Pilar api menyembur keluar dari tanah dan ke langit. Wang Lin berdiri diam sambil melihat sekeliling, ekspresinya tetap tenang. Tempat ini menguji kultivasi, tapi aku tidak tahu dengan cara apa. Wang Lin melangkah maju sambil merenung. Tepat pada saat ini, dari celah tidak jauh, tiang api melesat ke udara. Api berubah menjadi sosok merah menyala di langit. Orang ini memiliki kepala penuh rambut merah yang bergerak tanpa angin, sepertinya banyak tentakel bergerak. Dia melipat tangannya di depan dadanya dan dua cahaya hantu muncul di wajahnya yang kacau. Suara dingin keluar dari mulut sosok berapi-api itu. Aku wali percobaan bumi. Kalahkan saya dan Anda dapat melanjutkan. Wang Lin dengan tenang melihat sosok itu, lalu tanpa sepatah kata pun dia menyerbu ke depan. Tangannya membentuk segel dan kemudian dia mendorong tangannya ke depan. Kekuatan besar tiba-tiba muncul dari dalam Wang Lin dan berkumpul di hadapannya. Wang Lin dengan lembut berkata, "Hancurkan." Tubuhnya bersinar keemasan dan mata sosok yang berapi-api itu tiba-tiba menyala. Sosok itu dengan cepat mundur dan menggerakkan lengannya yang terlipat untuk memblokir. Dengan keras, pasir tertiup angin, kemudian retakan muncul di bumi dan mulai menyebar dengan cepat ke seluruh tanah. Sosok berapi-api itu dengan cepat mundur. Kedua tangannya berantakan berdarah. Setelah dia berhenti, dia menatap Wang Lin dengan matanya yang berapi-api. Wang Lin berhenti dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia kemudian melihat sosok itu dan dengan tenang berkata, "Mundur." Sosok berapi-api merenung sedikit dan kemudian membungkuk ke arah Wang Lin. Dia berubah kembali menjadi api dan menghilang ke tanah. Wang Lin dengan tenang melihat ke kejauhan. Mungkin akan ada lebih banyak hal seperti ini yang akan menguji kultivasinya. Pasti ada seseorang di sekte nasib surgawi yang memata-mataiku dari luar. Wang Lin tersenyum tipis. Alih-alih terus maju, dia melangkah mundur. Aku menyerah uji coba bumi. Dengan itu, sosok Wang Lin menghilang dari dalam persidangan. Pada saat ini, di bawah pohon Bodhi, pria yang tampak lembut itu mengerutkan kening dan matanya dipenuhi ketidakpastian. Orang ini benar-benar memutuskan untuk menyerah. Sayangnya, saya tidak dapat menggunakan kesempatan ini untuk melihat tingkat kultivasinya. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia, seorang pembudidaya transformasi jiwa tahap awal tidak banyak. Dalam sekejap, matanya menjadi jernih, dia tidak lagi mengerutkan kening, dan senyum kembali ke wajahnya. Dia tidak berbalik tetapi dengan lembut berkata, "Kakak magang junior ketiga, saya sudah beberapa hari tidak melihat Anda. Apakah perjalanan Anda lancar?" Dengan kakak senior yang memikirkanku, tentu saja perjalananku lancar. Suara feminin datang dari kejauhan. Pada saat yang sama, seorang pemuda berbaju putih berjalan maju.
Setelah beberapa langkah, dia tiba di bawah pohon Bodhi. Orang ini adalah pemuda yang ditemui Wang Lin di planet perdagangan, Bai Wei. Pria berpenampilan lembut itu berbalik untuk melihat Bai Wei dan tersenyum. Kakak magang ketiga, apakah kamu menemukan hadiah untuk ulang tahun guru? Bai Wei dengan santai melihat ke dalam kehampaan di kejauhan dan tersenyum. Hadiah yang kusiapkan hanyalah sebuah mainan kecil yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang telah disiapkan kakak senior. Apa ini? Setelah dia berbicara, mata Bai Wei menjadi serius saat dia menatap kehampaan. Matanya mengungkapkan cahaya misterius. Hati pria berpenampilan lembut itu bergetar sesaat dan dia berkata, orang ini adalah murid kehormatan yang diambil guru di planet Suzaku. Dia tiba beberapa bulan yang lalu dan sedang menjalani 3 percobaan sekarang. Dia saat ini sedang menjalani sidang ketiga. Itu dia. Mata Bai Wei berbinar saat dia berkata, jadi itu Sep. Up-nya. Mang berpenampilan lembut berpura-pura dengan santai berkata, guru mengatur agar dia tinggal di paviliun awan ungu. Paviliun awan ungu. Cahaya misterius di mata Bai Wei menghilang dan digantikan dengan rasa dingin. Setelah merenung sejenak, dia perlahan berkata, kakak senior, saya masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan, jadi saya tidak akan tinggal. Berikan saya salah satu dari 5 daun rumput 3000 tahun Anda dan saya akan memberi Anda kristal api untuk itu. Bagaimana? Pria berpenampilan lembut itu tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Pergi saja ke guaku dan minta anak laki-laki itu membawakannya untukmu. Bai Wei menggenggam tangannya. Setelah memandangi kehampaan dalam-dalam, dia menghilang. Pria berpenampilan ramah itu menggosok dagunya dan menunjukkan ekspresi lelah saat dia berpikir, mengapa Tuan mengatur agar orang ini tinggal di paviliun awan ungu, jika dia ditugaskan di tempat lain, dia akan memiliki jalan yang lebih mulus, tetapi sekarang dia dilemparkan langsung ke dalam api. Pengadilan surga menguji domain seseorang. Tanda seru. Pada saat ini di dalam persidangan surga, Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus dengan mata tertutup. Dia sedang berpikir. Setelah melepaskan uji coba bumi, dia masuk ke sini dan memulai uji coba di sini. Dia telah duduk di sini selama 30 hari sekarang. Dalam waktu 30 hari ini, Wang Lin terus-menerus merenungkan misteri persidangan surga. Saat berada di sini, dia merasa wilayah kekuasaannya paling dekat dengan langit. Ketika dia di sini, dia merasa bisa menyentuh surga hanya dengan mengangkat tangannya. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin sudah melupakan konsep waktu. Dia hanya duduk di sana tanpa bergerak dan sepanjang waktu dia tidak pernah mengeluarkan domainnya. Wang Lin tidak terburu-buru, jadi saat dia terus duduk di sana, dia memiliki perasaan samar bahwa dia telah mencapai batas sesuatu. Menggabungkan semua siklus dan pengalaman yang dia lalui, kata Dao perlahan muncul di dalam jiwanya. Ini adalah hari ke-51 yang dihabiskan Wang Lin di dalam Heaven Trial. Pada hari ini, dia membuka matanya dan terbangun dari kultivasinya. Tidak ada cahaya di matanya, tetapi ada cahaya misterius yang berkedip-kedip di dalam dirinya. Dia duduk di sana berpikir dan kemudian mengungkapkan senyum tipis. Ujian manusia, bumi, dan surga bukanlah ujian melainkan kesempatan. Jika Anda memahaminya, maka Anda memahaminya. Jika Anda memperoleh pencerahan, maka Anda memperoleh pencerahan. Jadi begitulah. Wang Lin merentangkan tangannya dan berdiri melihat sekeliling. Dia tersenyum dan berkata, aku menyerah pada ujian surga. Setelah mengatakan itu,
dunia di sekelilingnya menjadi buram seolah berputar. Itu berputar cepat dengan Wang Lin di tengah dan kemudian segala sesuatu di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Wang Lin masih berdiri di tempatnya sebelumnya. Saat ini ada seseorang yang mengenakan ungu di depannya. Ada senyum lembut di wajahnya saat dia menatap Wang Lin. Saudara magang junior Wang Lin, saya Zhao Xingxia. Di antara murid generasi pertama Master, saya telah berada di sekte paling lama. Anda bisa memanggil saya kakak sulung. Wang Lin memandang orang ini, lalu dia menggenggam tangannya dan berkata, Wang Lin menyapa kakak sulung. Zhao Xingxia samar-samar tersenyum, lalu dia memberi isyarat tangannya dan berkata, ikuti aku, saudara magang junior Wang Lin. Guru telah mengatur agar Anda tinggal di paviliun awan ungu. Dengan itu, Zhao Xingxia memimpin dan Wang Lin mengikuti. Keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya dan pergi jauh ke pegunungan. Saat mereka terbang, Zhao Xingxia berbicara sepanjang jalan, memberikan beberapa penjelasan rinci tentang sekte nasib surgawi. Orang ini dipenuhi dengan humor dan memiliki cara dengan kata-kata. Dia bisa menyampaikan maksudnya dengan mudah, dan ini memungkinkan Wang Lin untuk memiliki pemahaman sederhana tentang sekte nasib surgawi. Wang Lin bertanya, Kakak Zhao, berapa banyak murid yang dimiliki senior Olse? Zhao Xingxia samar-samar tersenyum, lalu tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depannya. Awan di depan mereka tiba-tiba hancur, menciptakan sebuah lorong. Saat dia bergerak menuju lorong, dia tertawa dan berkata, Saudara magang junior, guru telah menerima total 7 murid. Kita terbagi menjadi merah, jingga, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Kami berdua termasuk dalam divisi ungu. Divisi ungu. Mata Wang Lin berbinar. Zhao Xingxia menghela nafas dan berkata, di antara 7 divisi, divisi ungu kami adalah yang terlemah. Setelah Anda berada di sini untuk sementara waktu, Anda secara alami akan mengetahuinya, jadi saya tidak akan banyak bicara. Setelah terbang beberapa saat melewati pegunungan, sebuah puncak yang menuju ke awan muncul di depan mereka. Ada menara yang sangat mewah di puncak gunung. Menara ini mengeluarkan cahaya ungu yang menerangi area sekitarnya. Menara itu seperti sumber dari semua warna ungu di dunia, hanya dengan melihatnya akan menyebabkan hati seseorang bergetar. Kakak magang junior Wang Lin, ikuti aku. Zhao Xingxia menyerbu langsung ke puncak gunung dan Wang Lin mengikuti dari dekat. Ada banyak murid sekte surgawi yang berkultivasi di puncak gunung dan di kaki menara. Melihat mereka semua, setidaknya ada 10.000 orang. Di belakang gunung ada banyak rumah yang menutupi seluruh gunung. Ada murid yang belajar Dao, berlatih teknik, atau berkultivasi. Dengan sekali pandang, Wang Lin menghitung bahwa setidaknya ada 100.000 murid di sini. Gunung ini terlalu besar, terutama gunung belakang, yang sepertinya tak ada habisnya. Itu seperti seekor naga raksasa terbaring di sana. Jika tidak hati-hati, dia akan dengan mudah kehilangan dirinya di sekte besar ini. Zhao Xingxia menggenggam tangannya dan samar-samar tersenyum. Tempat ini adalah divisi ungu dari sekte nasib surgawi. Kakak magang junior Wang Lin, di sebelah barat adalah tempat paviliun awan ungu berada. Jika Anda menyebarkan akal ilahi Anda akan menemukannya. Aku masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan menemanimu. Wang Lin mengangguk, menggenggam tangannya ke arah Zhao Xingxia, dan terbang ke arah barat seperti kilat.
Wajah Zhao Xingxia masih menunjukkan senyum lembut tanpa perubahan apapun, tetapi cahaya misterius melintas di matanya. Saat Wang Lin terbang, dia mendengus dingin. Saat pertama Wang Lin melihat Zhao Xingxia, dia mengenalinya sebagai orang yang mencoba mengganggunya di pengadilan manusia. Namun, kemampuan Wang Lin untuk membuat skema sangat dalam, jadi dia tetap memasang wajah poker yang bagus. Tak lama setelah itu, Wang Lin menyebarkan indera ilahi dan menemukan sebuah istana yang memancarkan aura ungu yang samar. Di bagian depan istana ada 3 kata besar, Paviliun Awan Ungu. Sekte nasib surgawi ini terlalu besar. Jika divisi ungu saja sudah begitu besar, saya bertanya-tanya seberapa besar 6 divisi lainnya. Sekte utama pasti lebih tak terbayangkan dari ini. Mata Wang Lin berbinar saat dia mendarat di depan Paviliun Awan Ungu. Saat dia hendak melangkah maju, dia mengerutkan kening dan menatap ke istana. Dia melihat seseorang berjalan keluar dari Purple Cloud Pavilion. Orang ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun ungu yang dihiasi oleh bunga-bunga emas. Dia memiliki wajah yang imut dan menawan, tetapi saat ini wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wang Lin. Kamu tidak bisa masuk ke sini. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke. Cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.